Dikit-dikit lah ya, ikut meramaikan gitu. Paling enggak ya gimana caranya seni di daerah Cilacap khususnya itu bisa bertahan, terus eksistensinya juga bisa sedikit lebih meningkat, lebih dikenal. Yang belum disiram pakai kopi, catatannya seperti ini. Saya kerjakan pakai pensil, saya nyontoh dari kadang foto referensi, kadang fotonya bisa yang sudah dicetak atau dikirim via WA atau inbox. Halo Sobat UKM. UKM di Cilacap begitu banyak macamnya, dari yang produksi, jasa maupun yang perdagangan. Nah, kita akan terus cari UKM Cilacap yang kita kenalkan, yang unik-unik dan mungkin beda dengan UKM yang ada di daerah lain. Nah, di sore hari ini kita akan berkunjung salah satu UKM di Cilacap yang usahanya di bidang art atau seni gitu ya, yakni lukisan. Oke, simak terus channel ini dan jangan lupa ya, buat yang belum subscribe, klik tombol merahnya karena subscribe itu gratis Sobat UKM. Jadi silakan like, comment, subscribe untuk membantu channel ini menjadi yang lebih baik. Langsung saja kita akan cari tahu dan kita akan langsung menuju ke UKM-nya ya. Oke, see you. Ya Sobat UKM, sudah bareng Mas Arif, Arif Aritanto. Ini sosok pemuda kreatif dari Adipala. Ini dengan beragam karyanya di belakang sama di bawah sini, macam-macam lukisan ya. Dan lukisannya juga dengan media yang cukup beragam, dari kanvas, kertas, ataupun dengan ya dari segi apanya ya, sarananya cat ya, ini cukup beragam juga, dari cat minyak, terus cat air, dan juga ada yang salah satunya dengan kopi ya. Oke ya, kita akan coba ngobrol ya untuk cari tahu sebenarnya sudah sejak kapan mendalami lukisan. Sebenarnya saya melukis ini sebenarnya kan berawal dari hobi ya. Hobi pertama saya menemukan hobi ini sejak SMK sebenarnya. Kisaran tahun berapa itu sih? Berarti ya sekitar tahun 2014. Waktu itu emang guru-guru di SMK banyak yang ini minta digambarin, mau itu paling pensil ya, masih mudah dan murah ya Pak. Pensil. Iya. Nah, terus ini kan cukup beragam ya, dari cat minyak, cat air, bahkan sampai kopi. Nah, tingkat kesulitan mana yang mungkin lebih sulit atau lebih mudah, ini yang mana? Sebenarnya dari semua media ini kan punya kesulitannya masing-masing ya. Nah, kalau dilihat apa kita yang paling sulit ya memang kopi. Kopi karena pertama kopi itu kan bukan lazim untuk melukis, jadi harus melakukan apa yang namanya ya, uji coba dan terus mencoba gimana caranya mengatur komposisi, gradasi sampai halus, dan kemudian juga dari kuas. Saya memang memakai kuas cat air karena dari ininya kopi pigmennya itu kan mirip cat air ya, sifatnya akuarel tipis, makanya saya pakai kuas cat air. Tetapi dalam prosesnya ternyata tidak semudah itu, jadi harus melakukan apa namanya ya, kita harus menyesuaikan lah. Kopi tidak bisa dipaksa alirannya gimana, terus garisnya gimana, jadi harus kita yang bisa mengatur arah alirannya gitu. Nah, terus kalau untuk pengerjaan seperti ini sampai berapa lama ini? Kurang 4 ya? 4. Untuk proses paling lama ya 2 hari ya. 2 hari itu kalau cuaca lagi nggak mendukung. Soalnya ini saya keringkannya itu pakai cahaya matahari supaya lebih awet dan tidak terganggu. Jadi juga tergantung dengan cuaca sebenarnya.
Kalau untuk proses menggambarnya ya normal, paling ya kita matangkan di sketsanya. Kalau sketsanya sudah matang, untuk penimpaan kopinya, penyiramannya bisa lebih maksimal. Jadi enggak, ya maksimal ya 2 harian lah ya. Iya, itu maksimal. Dan juga nanti tergantung untuk pengeringan Iya. kopinya. Soalnya supaya tidak berjamur itu harus benar-benar kering. Kalau nggak kering-keringnya nanggung, pertama kertasnya jadi bergelombang. Kemudian yang kedua emang bisa timbul jamur dari kopi itu sendiri. Soalnya kopi itu emang buat konsumsi sih, bukan buat melukis. Seperti itu. Nah terus selama ini kan mesti dipromoin ya, ya mungkin Instagram atau apa. Selama ini yang terjauh atau yang pesen ini dari mana saja? Kita masih ini sih, paling sekitaran kota-kota Jakarta gitu. Belum sampai luar pulau lah kalau untuk tulisan kopi. Soalnya memang pertama apa ya, promosi saya paling cuma lewat Facebook. Facebook itu terbatas dari teman-teman dan komunitas. Terus paling kemarin baru masuk ke Instagram, mungkin juga masih melakukan riset. Cek ombak lah. Iya, begitu. Cek ombak ya. Kira-kira sampai sejauh mana dan berapa banyak peminatnya gitu ya. Begitu. Nah, terus untuk harga kisaran sampai berapa? Iya. Harga ini saya tidak, sebenarnya awalnya saya tidak mematok untuk harga harus berapa ya. Seperti saya nggak rugi lah. Kalau dari awal pengalaman, memang rata-rata pelanggan justru yang memberikan harga kisaran masih 100.000, 200 seperti itu. Nah ini buat sobat UKM yang mungkin pengen pesen seperti ini kemana ini? Oh, bisa cek Instagram saya di @lukisan.jpg, di Facebook Arif Hatta. Nggak ada yang sama ya, Arif Hatta, atau mungkin cek Instagramnya tadi di lukisan.jpg ya. JPG itu sebenarnya kan format foto ya. Kadang saya pernah ditanya, itu yang diupload kan bukan lukisannya, fotonya, makanya saya kasih JPG. Bayangin kan fotonya yang saya upload. Ya paling enggak ya memang karyanya ya yang dipajang di sana, dan ya bisa pesan sesuai dengan ya mungkin sketnya dengan kirim foto gitu kan, nanti tinggal dikirim. Juga mungkin nanti minta medianya pakai yang apa, kertas atau kanvas, atau bahkan ya ini ya dari sisi pengerjaan mau pakai apa, ada cat minyak, cat air atau kopi. Biasanya yang unik-unik ya pakainya sesuatu yang unik lah ya, yang tidak lazim. Ini salah satunya dengan kopi. Ini ada Ariel ya. Ini juga ada Pak Jokowi buat sampel. Saya juga pakai cat air. Pemula sebenarnya pakai cat air. Masih perlu banyak bimbingan dan masih perlu banyak belajar, dukungan. Nah, terus sebenarnya di Cilacap itu kan juga banyak ya yang suka mengerjakan seni lukis dan sebagainya. Ada komunitasnya nggak sih? Ada. Kalau di Cilacap ada ya, untuk cat air memang ada, udah besar namanya Polca itu kan. Nah, terus saya juga masih ngikut di komunitas yang masih kecil, ya Wijaya Kusuma Fine Art, itu kan komunitas baru. Saya juga ada di sana sedikit-sedikit lah, ya ikut meramaikan gitu. Paling enggak ya gimana caranya seni di daerah Cilacap khususnya itu bisa bertahan, terus eksistensinya juga bisa sedikit lebih meningkat, lebih dikenal. Syukur-syukur banyak yang order dan banyak yang suka gitu. Ini juga awalnya kan dari hobi itu kan dari hati ya.
ada yang order apa nggak ada yang order ya kalau pengen lukis saja gitu. Pernah nggak sih dikolaborasikan dengan apa ya, di kolaborasi sama mungkin ya yang biasa buat mahar-maharan itu kan biasanya juga ada sketch gambarnya. Kalau saya belum pernah. Soalnya memang ini ya belum ada ini ya kesempatan ke arah situ, dan saya juga belum dikenal ini kan. Masih pemula banget. Jadi belum banyak yang tahu. Nah ini sobat UKM, ini proses pengerjaannya biasanya menggunakan apa ini, tatakan apa Iya. meja sederhana ya, cukup dengan papan triplek atau apa, tanpa meja lukisnya. Jadi ini contoh sketsa yang belum disiram pakai kopi. Sketsanya seperti ini, saya kerjakan pakai pensil. Saya nyontoh dari kadang foto referensi, kadang fotonya bisa yang sudah dicetak atau dikirim via WA atau inbox. Kemudian saya contoh manual pakai tangan. Terus setelah saya rasa sketsanya cukup matang untuk disiram kopi, baru saya eksekusi pakai kopi seperti itu. Untuk media kita kan awalnya begini ya, jadi kita tempelkan pakai selotip seperti ini nih, pakai kertas. Jadi pinggirnya emang ada garis ini, garis rapi ini, garis selotip. Garis dan selotip lah ya. Iya. Terus pengerjaan, ya kita kerjakan seperti biasa. Maksudnya apa ya? Tinggal enaknya mengerjakan gimana. Jadi posisinya bisa ini seperti ini atau horizontal seperti ini. Menurut yang mau dilukis itu aja sebenarnya, sangat simpel. Tapi apa nggak apa-apa dengan ditempeli selotip kertas, takutnya sobek seperti apa? Oh, kalau sobek sih enggak ya. Paling pol itu paling gundul sedikit. Ini karena memang kertas basah, kalau ngeletaknya pas lagi masih basah itu biasanya gundul. Makanya nunggu kering dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari supaya memang pertama kertas tidak menggelombang, kedua ini gambar tidak mudah berjamur ya, karena kopi. Ketika dari proses ngeletaknya ini jadi lebih aman dan kertas tidak rusak. Alasan kenapa harus benar-benar kering kena matahari ya karena medianya kertas. Iya. Biasanya kalau kertas basah keringnya kadang bergelombang ya. Jadi nggak rapi. Ya mungkin seperti itu saja, dan kita kebetulan nggak ngelihat prosesnya seperti apa karena cuaca di luar juga hujan, jadi tidak bisa akan membuat lukisan kopinya. Ini ada bukan Father of Broken Heart. Karena ini ya perlu matahari sih. Matahari kan untuk pengeringan. Iya. Kalau lagi hujan memang mau nggak mau ya pending dulu lukisnya gitu dulu matahari. Oke, itu. Dan ya buat sobat UKM yang juga ingin pesan tadi ya sudah disebutkan di lukisan titik JPG ya, cari di Instagram itu. Mudahnya biasanya di Instagram. Ya kita besok jumpa lagi, cari UKM di Cilacap yang lain yang unik dan juga mungkin asik dan berbeda dengan kebanyakan gitu ya. Terus ikuti channel ini dan ya dukungan dengan subscribe dan like, komen sebagainya ya.